Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik saudara-saudari sekalian, pada kesempatan kali ini, di pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas tentang pengertian katekese dalam kitab suci. Katekese ditemukan dalam teks-teks kitab suci sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa temukan dalam Injil Lukas bab 1 ayat 4 yang berbicara tentang diajarkan. Yang kedua, Kisah Para Rasul bab 18 ayat 25 tentang pengajaran dalam jalan Tuhan. Kata katekese ditemukan juga dalam teks kitab suci sebagai berikut. Yang pertama, dalam teks surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 2 ayat 18 yang berbicara juga tentang diajar. Yang kedua, Kisah Para Rasul bab 21 ayat 21 tentang mengajar. Yang berikut, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 14 ayat 19 yaitu tentang mengajar. Yang berikut, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 5 ayat 6 yang berbicara juga tentang pengajaran. Saudara-saudari sekalian, katekese ialah pembinaan anak-anak, pemuda, dan orang dewasa dalam iman yang khususnya mencakup penyampaian ajaran Kristen yang pada umumnya diberikan secara organis dan sistematis dengan maksud mengantar para pendengar memasuki kepenuhan hidup Kristen. Dalam konteks ini, katekese juga dimengerti sebagai pengajaran, pendalaman, dan pendidikan iman agar seorang Kristen semakin dewasa dalam imannya dalam kehidupan sehari-hari. Dewasa ini, katekese juga dimengerti sebagai pengajaran sekaligus latihan-latihan kepada calon baptis atau kita kenal dengan istilah katekese baptis dan katekese mistagogi. Dengan kata lain, katekese adalah usaha-usaha dari pihak gereja untuk menolong umat agar semakin memahami, menghayati dan mewujudkan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaannya terdapat unsur pewartaan, pengajaran, pendidikan, pendalaman, pembinaan, pengukuhan, serta pendewasaan iman. Baik saudara-saudara sekalian, di sini ada beberapa istilah penting yang berkaitan dengan katekese. Yaitu yang pertama, katekismus, yaitu buku ajaran iman yang dikeluarkan resmi oleh pimpinan gereja. Ada yang bersifat universal dan ada juga yang bersifat nasional dan lokal. Yang berikut, katekese, pembinaan umat, pembinaan iman praktis atau kegiatan bina iman, atau dalam sejumlah tulisan katekese juga dimengerti sebagai iman yang disejajarkan dengan ilmu pastoral atau ilmu teologi lainnya. Yang berikut, katekumen, yaitu calon baptis atau orang-orang yang belajar percaya kepada Kristus. Selanjutnya, katekumenat, yaitu masa persiapan calon baptis. Pada umumnya biasanya dipersiapkan dalam jangka waktu 1 tahun. Selanjutnya yaitu katekis, yaitu pembina iman atau pengajar katekumenat. Kateketik itu ilmu pendidikan agama atau ilmu bina iman yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan pembinaan iman. Yang terakhir yaitu kateketat, sebutan untuk para pakar bidang ilmu kateketik. Baik teman-teman semua, mungkin kita cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Semoga penyampaian materi ini
bermanfaat bagi kita sekalian. Salam sehat selalu.